Hai, saya Farhan. Perjalanan kembali membawa saya menuju ke salah satu destinasi yang belum pernah saya duga sebelumnya. Karena di tempat ini adalah kali pertama saya camping di sebuah bukit dengan sabananya yang luas, laut dan pulau-pulaunya yang indah, dan melihat kapal pinisi beserta pesawat terbang yang sedang landing dan take off dari dekat. Melihat berbagai macam kombinasi yang lengkap seperti ini menyebabkan saya merasa kagum dengan indahnya pemandangan yang ada. Ditambah lagi suasananya yang juga sepi, serasa bukit milik pribadi. Selamat datang di perjalanan pertama saya eksplor Nusa Tenggara Timur, pergi ke Bukit Amelia dan camping di Bukit Sylvia, Labuan Bajo. Setelah melakukan perjalanan dari Jakarta selama 2 jam menggunakan pesawat, saya akhirnya tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampainya di sana, saya kemudian menghubungi salah satu rekan saya yaitu Lukim alias Iud yang sudah 2 tahun tinggal di Labuan Bajo. Sebelumnya, kami baru mengenal satu sama lain di pendakian Gunung Lawu 2022 yang lalu. Dan di kesempatan kali ini kami akan bertemu untuk yang kedua kalinya di tempat yang berbeda. Tak beberapa lama kami akhirnya bertemu. Selain Iud, ternyata ada juga Om Edo yang ikut menjemput saya di bandara. Om Edo merupakan paman dari Iud yang sudah lama tinggal di Labuan Bajo. Di sana Om Edo mempunyai warung makan Sunda yang dikelola sendiri oleh Om Edo beserta dengan keluarganya. Boleh saya teh, ya sih memang sayang gitu kan dia teh. Dari bandara kami kemudian menuju ke rumahnya Om Edo di daerah yang bernama Marombok. Tak beberapa lama kami akhirnya tiba di rumah Om Edo dan beristirahat terlebih dahulu serta menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk perjalanan kami selanjutnya. Labuan Bajo merupakan sebuah tempat yang begitu eksotis, termasuk destinasi yang akan saya kunjungi kali ini. Sebelumnya, saya sudah mencari-cari tempat mana yang cocok untuk camping di Labuan Bajo, dan pilihan saya jatuh kepada Bukit Sylvia. Ketika saya bertanya kepada Iud, ternyata beliau pernah mengunjunginya juga. Tentu menjadi keseruan tersendiri jika kami coba merasakan camping di Bukit Sylvia. Dari Marombok, kami kemudian menuju ke daerah yang bernama Kampung Ujung. Di sana kami akan menyewa motor untuk akomodasi kami selama di Labuan Bajo. Bagi teman-teman yang ingin menyewa motor di Labuan Bajo, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan adalah 75.000 sampai dengan 100.000 untuk motor kecil dan 140 sampai 170.000 untuk motor yang berukuran besar. Setelah kami mendapatkan motor, kami kemudian melaju menuju Bukit Sylvia. Sebagai permulaan, Iud menyarankan saya untuk mengunjungi destinasi yang sayang jika kita lewatkan, yaitu Bukit Amelia. Letaknya yang searah dengan Bukit Sylvia, tentunya sayang jika kami hanya melewatinya dan tidak untuk singgah. Kami kemudian melipir menuju area parkiran dan memulai trekking menuju puncak Bukit Amelia. Ketika saya mulai trekking dan melihat pemandangan kanan dan kiri saya, semuanya terlihat indah. Apalagi jika kita sudah sampai di area puncak. Dan benar apa yang saya pikirkan. Sesampainya di puncak, saya melihat pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Keindahan pulau-pulau kecil yang ada di Labuan Bajo, beserta lautnya yang begitu tenang, membuat saya betah berdiam diri di Bukit Amelia. Di sini banyak orang yang berfoto, bahkan sekedar berdiam diri menikmati indahnya laut Labuan Bajo dari ketinggian. Selain itu, kita juga dapat melihat pesawat terbang yang sedang take off dan landing karena tempat ini merupakan jalur naik turunnya pesawat. Meskipun keadaan sedang berawan,
tak membuat keindahan pemandangan di sini berkurang. Meskipun tempat ini sangat indah, kalian tak usah khawatir masalah budget, karena untuk bisa mendaki Bukit Amelia, kita tak perlu dikenakan biaya, alias gratis. Setelah kami puas berada di Bukit Amelia, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke destinasi utama kami, yaitu Bukit Sylvia. Letak Bukit Sylvia tak jauh dari Bukit Amelia, sekitar 5 menit menggunakan motor. Dari jalanan utama, kita akan belok ke arah kanan melewati jalanan yang cukup rusak. Ketika kami sampai di sana, keadaan sekitar cukup sepi dan ketika di sana benar-benar tidak ada loket sama sekali. Dan juga kita tidak perlu membayar apapun. Dari lembahan terakhir, kita kemudian memarkirkan motor. Dan dari tempat terakhir kami memarkirkan motor, letak puncak Bukit Sylvia tidak terlalu jauh. Karena dari bawah, kita bisa lihat langsung puncak dari Bukit Sylvia. Kami kemudian trekking menuju ke puncak bukit. Dan akhirnya kita bisa melihat keseluruhan pemandangan dari Bukit Sylvia. Di Bukit Sylvia, kami kemudian mendirikan tenda dan menikmati sunset yang cukup indah di Bukit Sylvia. Seakan-akan semesta mengetahui keinginan kami, pada sore itu langit perlahan terbuka dan terlihat indahnya sunset beserta pemandangan Bukit Sylvia yang benar-benar keren banget. Satu hal yang menarik dari Bukit Sylvia adalah suasananya yang begitu tenang dan syahdu. Bagaimana tidak? Labuan Bajo merupakan sebuah kota dengan penduduk yang tidak terlalu padat dan jalanan yang ada di sana tidak seramai di Pulau Jawa. Meskipun daerah sekitar Bukit Sylvia dekat dengan area perkotaan, tapi di sini jarang sekali motor atau mobil yang berkeliaran. Dan yang paling penting selama saya di Labuan Bajo, saya tidak menemukan motor atau mobil dengan knalpot bising. Dan di pengalaman camping kali ini, saya benar-benar tidak banyak mendengar suara kendaraan. Namun yang ada adalah suara alamnya yang membuat hati dan pikiran kita tenang. Seringkali banyak hal tak terduga yang terjadi di luar rencana kita. Namun ketika kita mengikhlaskan hal tersebut, semesta malah memberikan sesuatu hal yang melebihi ekspektasi kita. Dan inilah yang saya rasakan ketika camping di Bukit Sylvia pada pagi hari itu. Pemandangan sunrise yang ada sangat indah. Bisa dibilang salah satu sunrise terbaik yang pernah saya lihat ketika camping di dekat pantai. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita berada di destinasi pertama di Labuan Bajo, yaitu Bukit Sylvia. Dan kami di sini camping selama 1 hari 2 malam. Dan di pagi hari pemandangan di sini cukup indah ya, dengan sabana, kemudian juga pulau-pulaunya yang cantik, ditambah lagi mentari pagi yang menghangatkan tubuh kami bersinar terang di pagi ini. Pokoknya keren banget. Sumpah Labuan Bajo dari awal saya datang ke tempat ini, wah luar biasa indahnya. Di Bukit Sylvia kita bisa melihat keindahan sekitar 360 derajat. Dan ketika saya melihat pemandangan seindah itu, wow, saya bersyukur bisa camping di tempat seindah ini. Dari puncak Bukit Sylvia, saya kemudian berjalan ke arah utara karena menurut Iyud, pemandangan di sebelah utara tak kalah indah dibandingkan pemandangan di puncak Bukit Sylvia. Dan ketika saya sampai di sana, terlihat pemandangan luasnya sabana dan lautan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Suasananya yang begitu sepi, serasa bukit milik pribadi. Di sana saya kemudian berdiam diri menikmati indahnya pagi di Bukit Sylvia.
Terkadang kita selalu merencanakan berbagai macam hal indah di awal perjalanan. Bisa merasakan sunrise dan sunset yang indah, merasakan suasana yang tenang, atau berharap bahwa cuaca akan selalu cerah agar dapat melihat indahnya pemandangan. Namun, kadangkala kita perlu sedikit bersabar karena semua hal yang kita inginkan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun percayalah, di balik berbagai macam hal yang di luar kendali kita, semesta terkadang menyiapkan berbagai macam hal yang lebih indah dari setiap langkah yang kita lakukan. Sama seperti di perjalanan kali ini, gagal mendapatkan tiket pesawat yang diincar, salah penulisan nama di tiket pesawat, dan cuaca yang kurang bersahabat di awal perjalanan membuat saya gregetan dibuatnya. Namun, bisa merasakan pagi hari di Bukit Sylvia dengan pemandangannya yang luar biasa, membuat saya tersadar bahwa kita harus bersabar untuk mendapatkan sesuatu yang kita incar. Perjalanan saya eksplorasi Labuan Bajo hari pertama, kemudian akan berlanjut ke destinasi selanjutnya yaitu daerah Gunung Mori. Dan perjalanan saya selanjutnya tak kalah menarik, karena di sana saya dapat melihat pantai dengan pemandangan dan suasananya yang tak kalah asyik. Penasaran dengan perjalanan saya selanjutnya? Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Muhammad Farhan bilang, sampai jumpa di video selanjutnya.